Halo, selamat datang kembali di The Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part 3 ya. Langsung aja, saham yang pertama adalah SKRN. Nah, untuk SKRN di penutupan hari Selasa kemarin ya, minggu kemarin, ini menguat 8,7%. Sudah sempat breakout 540-nya, tapi sayangnya belum bisa bertahan ya. Ini masih boleh diperhatikan untuk minggu ini kalau dia lanjut ya, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Untuk targetnya yaitu masih di 585 dan 635 ya untuk SKRN. Selanjutnya Tower juga masih menguat lagi 1,02% ya. Targetnya juga belum kena di 1030. Ini masih boleh hold buat yang masih pegang. Kalau dia bisa closing di atas 1030, ini juga mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya ke 1130-nya. Selanjutnya Covin berhasil breakout lagi ya, menguat 5,08% ya, closing di harga 372 ya, berhasil breakout 370-nya. Nah, next target untuk Covin adalah di 384. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu, dan masih ada resisten lagi sebagai target juga boleh, yaitu di 404-nya. Selanjutnya ada WOMF. Nah, untuk WOMF ini sahamnya juga tidak terlalu liquid ya, jadi mesti diperhatikan alokasi dananya. Ini hampir sudah sempat kena target 300-nya, tapi nggak bertahan di atasnya. Ini masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut menguat lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah masuk, masih hold, boleh targetnya. Kalau misalkan dia bisa tembus 300 dan bertahan di atasnya, next targetnya adalah di 310-an ya. Nah, tapi kalau misalkan mau pakai target yang agak jauhnya, yaitu untuk saat ini adalah di 318 dulu ya untuk WOMF. Oh ya, sorry. Untuk supportnya sendiri, teman-teman bisa pakai support di area sekitar di bawah harga 282 ya untuk saham ini. Selanjutnya BDKR. BDKR ini masih belum ada pergerakan berarti ya, cuma naik turun masih di situ aja, tapi masih boleh diperhatikan ya kalau dia kembali menguat lagi. Untuk saat ini untuk supportnya masih di 250, targetnya dipakai target 280 nggak apa-apa kalau dia berhasil breakout dari 268 ya untuk BDKR. Selanjutnya adalah DeGik. Nah, untuk DeGik kembali menguat lagi 0,8% ya. Ini untuk DeGik sendiri targetnya di 133 dulu ya. Kalau bisa closing di atasnya ini akan sangat bagus. Dan kalau misalnya sudah berhasil closing di atas 133, next targetnya adalah di 153, tapi harus lewatin dulu resisten di 141-nya. Lanjut ke BES hari penutupan kemarin itu menguat 8,2%, berhasil breakout dari 138 dan 140. Ini kalau lanjut targetnya masih sama ya di 148 dan 157 untuk BES. Selanjutnya SMKM masih strong uptrend ya, dia masih lanjut terus, tapi juga jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya buat teman-teman yang masih hold saham ini ya. Untuk support saat ini atau bottom box ada di harga 910 ya, dia juga berhasil breakout dan bertahan lagi di atas 950, masih melaju naik lagi, juga mesti hati-hati juga karena sudah overbought. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mau hold karena ini sahamnya masih uptrend, jangan lupa naikkan trailing stopnya terus ya untuk saham ini. Lanjut ke SSIA nggak kemana-mana ya, harga closingnya yaitu sama dengan harga sebelumnya di hari Senin di harga 388. Untuk top box masih sama di 406, kalau berhasil breakout boleh targetnya di 428 untuk SSIA. Tapi kalau misalkan kuat boleh juga pakai target di harga 482 ya untuk saham ini. Selanjutnya PTPP ini juga nggak kemana-mana harganya ya, tapi masih boleh diperhatikan kalau berhasil breakout 605-nya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau masuk, kalau dia buy on break 605 dan juga bisa lewat 615, mudah-mudahan sih targetnya di 665 bisa tercapai ya untuk PTPP.
Selanjutnya ada Adi Doji ya di penutupan hari Selasa kemarin yaitu di harga 404. Ini juga masih sama mirip-mirip dengan PTPP. Belum berhasil breakout juga ini 406. Kalau bisa tembus 406 maka sangat bagus apalagi bisa lewat 422-nya. Targetnya adalah di 460 ya untuk Adi. Selanjutnya ada Wika. Wika masih bertahan di atas top box ya di atas 525. Nah, sayangnya belum berhasil lewat dari 555. Ini kalau berhasil lewat 555 targetnya boleh di 650 ya untuk next targetnya dari Wika. Selanjutnya ada WSKT. WSKT juga belum kemana-mana ya, masih closing dengan harga yang sama dengan harga hari Senin. Kalau berhasil breakout 218 boleh targetnya di 248 dulu ya untuk WSKT, dan untuk target yang lebih jauhnya untuk saat ini adalah masih di harga 310-an. Lanjut ke ACST. ACST ini sebelumnya hari Senin ini sempat naik ya, bahkan sempat menyentuh harga 144 tapi akhirnya closingnya di harga 132. Nah, ini juga belum kemana-mana sama dengan hari Senin closingnya di hari Selasa ya. Ini kalau misalkan lanjut untuk resistennya atau top boxnya saat ini pindah di 144 ya. Kalau misalkan berhasil tembus 144 targetnya masih sama ya, masih di 149 untuk ACST. Lanjut ke Ken. Nah, ini Ken mantul lagi dari area 515 ya. Ini kalau misalkan kembali menguat lagi untuk target jangka pendeknya untuk saat ini boleh pakai target di 550 dulu ya untuk Ken. Tapi kalau mau pakai target di 565 juga nggak apa-apa. Ini juga masih boleh dipantau selama dia nggak tembus support 515 ataupun 510-nya. Lanjut ke PDPP. PDPP ya akhirnya dia berhasil breakout 280-nya menguat 11,7%. Apakah di di minggu ini ya, di hari Rabu apakah dia lanjut? Kalau lanjut next targetnya adalah di 336 ya untuk PDPP. Lanjut ke CMNT. CMNT juga sudah kena target di 950 ya, tapi berharap kalau bisa closing di atas 950 ini akan sangat menarik, jadi diperhatikan aja. Tapi kalau misalkan belum berhasil ya, kalau misalkan mau tunggu lagi di bawah, kita tungguin aja di bawah. Tapi kalau misalkan dia bisa paling nggak bisa closing di atas 950, ini boleh pantau-pantau. Next targetnya adalah di 1075 ya kalau untuk CMNT. Lanjut ke INTP. INTP belum berhasil closing di atas 10.400 ya. Ini top boxnya masih sama di 10.600. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya. Untuk targetnya sendiri ya adalah masih di 11.450 dan 11.700. Tapi harus lewatin dulu resisten di 10.900-nya ya untuk INTP. Lanjut ya ke PTBA. Nah, PTBA ini kembali menguat lagi ya di penutupan hari Selasa kemarin. Nah, untuk top boxnya sudah sempat ditembus tapi sayangnya nggak bertahan di atasnya. Kita lihat aja di minggu ini apakah dia lanjut lagi. Dan untuk top boxnya masih sama ya di 4060. Kalau misalkan berhasil menembusnya, mudah-mudahan paling nggak bisa closing dulu di atas 4100. Dan masih ada resisten di 4150, next target 4250, 4340 dan seterusnya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Bumi. Bumi juga sudah mendekati area support 117 lalu kembali menghijau lagi ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi menguat. Untuk target terdekatnya di 127 dan 129 ya untuk saat ini. Atau di sekitar di 132-an juga boleh kalau mau pakai target di 132 dengan harapan dia dengan catatan bisa closing dulu di atas 127-nya ya. Nah, kalau misalkan dia bisa closing di atas 127, kemungkinan untuk 132 sangat besar. Kita lihat aja ya, dan masih ada top box di 137 untuk target yang di atas top box adalah di 139-nya. Dan jangan lupa supportnya di 117 ya, kalau misalkan dia tembus support sebelum naiknya segera keluar aja kalau teman-teman sudah punya saham ini.
Dan saham yang terakhir adalah Call. Call ini juga kembali menguat lagi setelah menyentuh support 118 ya di hari Senin, dan hari Selasanya kembali menguat lagi 8,4% ya, kembali ke dalam box atau tembus lagi bottom box 124-nya, closing di 129. Kalau berhasil tembus 137, mudah-mudahan sih bisa closing di atas 143. Targetnya sendiri adalah di 155 untuk Call. Oke, mungkin sampai di call dulu untuk video part ketiga. Nanti masih ada satu video lagi untuk part keempat. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.